Ada beberapa aplikasi yang perlu diinstal seperti Homebrew adalah package manager di macOS yang memudahkan kita untuk menginstal tools dan software development. Kemudian ada Java adalah bahasa pemrograman yang bersifat multiplatform, artinya bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Selanjutnya ada Hadoop adalah framework yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dalam jumlah besar atau big data. Hadoop bekerja secara terdistribusi sehingga dapat diproses lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir ada Apache Spark adalah framework pemrosesan data yang sangat cepat. Spark digunakan untuk mengelola big data, machine learning, dan analisis data secara real time dibandingkan Hadoop. MapReduce Spark lebih cepat karena memproses data di dalam memori. Pertama, kita install Brew di macOS kita. Di sini saya menggunakan Homebrew versi 5.0.7. Kemudian install Java, dan saya sudah menginstal Java. Di sini saya menggunakan versi 1.8.0. Kemudian versi Hadoop, di sini saya menggunakan Hadoop 3.4.2. Kemudian pastikan kalian juga sudah menginstal Apache Spark. Di sini saya menggunakan versi 3.2.4. Setelah semua keinstall, berarti kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu menjalankan Hadoop. Sini Hadoop sudah berhasil berjalan, dan kita bisa melihat dengan command line GPS ada secondary name node, GPS, name node, dan data node. Sekarang kita akan membuat directory di Hadoop dengan nama Big Data. Kita bisa melihat apa saja directory di dalam Hadoop kita. Di sini saya memiliki 3 directory: Big Data, Data, dan My Data. Dan saya akan memasukkan file transaction e-commerce ke dalam Big Data. Pertama, kita masuk ke directory di mana tempat transaction e-commerce CSV file berada. Maaf, masih salah, no size file or directory. Kita lihat di sini, kita masuk ke dalam CD data, kemudian kita mengulang command line yang sebelumnya, dan di sini e-commerce transaction CSV file berhasil dipindahkan ke dalam Hadoop directory Big Data. Sekarang kita bisa melihat isi file di dalam directory Big Data, dan e-commerce transaction.csv sudah tersimpan di Hadoop. Sekarang saya akan memperlihatkan sedikit contoh data yang akan kita gunakan di dalam transaction e-commerce. Di sini ada order ID, user ID, file set, order number, dan lainnya yang akan kita gunakan untuk processing seperti cleaning dan transform data. Sekarang saya akan menjalankan Apache Spark dengan command line Spark Shell.
Sini Apache Spark sudah berjalan dengan adanya penanda skala di terminal kita. Sekarang cara membaca data CSV dari Hadoop. Sini saya menggunakan variabel dengan nama df untuk membaca file e-commerce transaction di dalam Hadoop yang kita simpan. Sini kita harus mencari tempat directory dari transaksi e-commerce di dalam Hadoop, yaitu localhost 9000 big data dan nama filenya e-commerce transaction.csv file. Data berhasil terbaca. Sekarang kita bisa melihat datanya dengan memanggil nama variabel dan menunjukkan contoh 10 data. Di sini kita bisa melihat 10 data dan di sini masih datanya random. Tidak ada filter ataupun cleaning data. Sekarang kita akan melihat struktur dari kolom dan tipe data. Sini kita memiliki order ID dengan tipe integer, user ID integer, eval set string dan lain-lainnya. Sekarang kita akan menjumlahkan berapa data transaction e-commerce yang kita punya dengan function df.count. Sini kita memiliki jumlah data 3.421.083. Sekarang saya akan menjumlahkan jumlah kolom yang akan digunakan. Di sini ada 7 kolom. Sekarang kita akan melakukan processing data dengan cara cleaning. Data yang bersifatnya nol akan kita hapus. Di sini saya akan menggunakan nama variabel df_clean dan df yang tempat tadi, dan kita akan drop data yang sifatnya nol. Setelah sukses, kita bisa menampilkan lagi dengan memanggil variabel df_clean.show, dan saya akan menampilkan 5 contoh tabel. Sini data sudah sudah dibersihkan dari data-data yang sudah nol. Sekarang saya akan melakukan filter data. Dengan transaction di pagi hari yang dimana jamnya kurang dari jam 12. Sekarang kita bisa melihat contoh data yang sudah terfilter yang dimana datanya kurang dari jam 12 yang kita panggil kolom order hour of day. Oh, maaf, nama variabelnya salah. Dan berhasil. Sekarang kita akan menampilkan dengan cara df morning show 5. Sini kita bisa melihat datanya sudah terfilter yang dimana datanya kurang dari jam 12. Ada jam 7, jam 9 dan jam 8.
Sekarang kita akan melakukan transformasi data. Dengan cara menambahkan kolom dengan nama kategori untuk waktu. Sini saya akan mencoba menambahkan nama variabel di ftime kategori, kemudian di fclean data yang sudah kita bersihkan. Sekarang kita akan menambahkan kolom dengan nama time kategori. Sini kita akan memiliki validasi yang dimana jika order hours of day kurang dari jam 12, maka kita akan menambahkan dengan data morning. Kemudian validasi kedua, order hour of day jika datanya kurang dari jam 18, maka kita akan menambahkan dengan nama afternoon. Dan jika tidak keduanya, maka kita akan menambahkan dengan nama evening. Data berhasil disimpan. Sekarang saya akan menampilkan contoh data yang kita sudah tambahkan kolomnya. Sini saya akan menampilkan 10 contoh data. Kita bisa melihat jika jamnya jam 7 maka pagi hari, jika jamnya jam 15 maka afternoon, dan sesuai validasi yang kita gunakan. Sekarang saya akan menganalisis data dengan cara statistik deskriptif. Dan menampilkan data. Sini summary-nya ada jumlah count-nya order number 3.214.874. Kemudian jumlah rata-rata, ada jumlah minimal dan jumlah maksimal dari 3 kolom order number, order of the day, days, and various order. Sekarang kita akan melakukan jumlah transaction setiap hari, per hari. Sini kita bisa melihat ada jumlah transaction hari pertama 500.000 data, kemudian hari kedua 500.000 data, dan seterusnya sampai hari ke-6 ada dan selanjutnya kita akan melakukan jam transaction paling ramai.
Sini jam yang paling ramai berada di jam 10 dan yang paling sepi berada di jam 18. Sekarang kita akan menganalisis perilaku user. Sini setiap user rata-rata melakukan jumlahnya berada di angka 99, yang dimana nilai kita mengorder by dengan nilai yang paling tinggi rata-rata 99. Sekarang kita akan menyimpan hasilnya ke HDFS atau ke dalam Hadoop. Sini kita akan menyimpan nama filenya dengan nama clean orders. Data berhasil tersimpan. Sekarang kita keluar dari Apache Spark untuk melihat data Hadoop yang sudah kita simpan. Sekarang kita memiliki direktori yang namanya clean orders di dalam direktori big data. Sekarang kita akan melihat ke dalam folder clean orders. Apa saja ada filenya. Di sini kita memiliki beberapa file dengan nama part 000, part 0001 dan seterusnya, sesuai data perintah yang sudah kita lakukan dan tersimpan ke dalam Hadoop. Sekarang kita akan masuk ke dalam file part 000 CSV untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Sini data sudah tersimpan sesuai data yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan melakukan cleaning data. Terima kasih sudah menonton.